Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Bambang Yulianto, partner dari Slicker Accounting. Kami akan membawakan materi mengenai bagaimana menyusun laporan keuangan yang sempurna yang dapat digunakan untuk pertumbuhan bisnis, mencatat keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu SAK MKM. Jangan kemana-mana, silakan simak video berikut. Kita lanjutkan ke materi pokoknya, yaitu apa saja manfaat laporan keuangan. Laporan keuangan itu bermanfaat untuk pengambilan keputusan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal yaitu owner daripada UKM, apakah untuk pengembangan bisnis, misalnya untuk menambah hutang, atau menambah persediaan, atau menambah aset, atau apabila berkembang untuk menambah SDM. Kemudian dari pihak eksternal itu yaitu dari pihak pajak, dari pihak perbankan, dari pihak auditor ya. Kemudian kenapa diperlukan suatu standar akuntansi keuangan, yaitu antara lain untuk keseragaman laporan keuangan. Kemudian memudahkan penyusun laporan keuangan ya, karena ada standar pedoman baku sehingga meminimalkan bias daripada penyusun. Juga untuk memudahkan apabila ada auditor eksternal yang akan melakukan audit. Kemudian juga memudahkan pembaca laporan keuangan ya, yang beragam untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Kemudian juga pengguna laporan keuangan itu banyak ya, pihak ya, sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan satu persatu kepada masing-masing pengguna. Disitulah antara lain gunanya standar akuntansi keuangan. Kemudian standar akuntansi keuangan EMKM itu salah satu daripada standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, kemudian standar akuntansi keuangan EMKM itu disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan EMKM sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku tentang EMKM. Awalnya sebelum dikeluarkan SAK MKM itu ada SAK etap, tapi dinilai masih terlalu berat untuk UKM ya, sehingga dikeluarkan standar akuntansi yang lebih sederhana. Kemudian usaha UKM dapat bankable ya, sehingga mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan. Jadi waktu mengajukan kredit kepada perbankan pasti diminta pembukuan dan laporan keuangannya. Kemudian kita masuk ke materi standar akuntansi keuangan EMKM. Ya, latar belakangnya ya, jumlah UMKM di Indonesia cukup banyak. Kemudian tujuan SAK MKM itu membantu UMKM dalam menerapkan SAK lain yang lebih komprehensif seiring dengan perkembangan ukuran yang kompleks transaksi bisnisnya di masa depan. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup SAK MKM, yaitu memenuhi definisi etap dan memenuhi kriteria UMKM sesuai Undang-Undang UMKM setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian memenuhi definisi etap ya, entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Kemudian juga memenuhi kriteria UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai menjadi bagian secara langsung atau tidak langsung. Kemudian rentang kualitatif tertentu, yaitu kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan atau hasil penjualan lainnya.
tidak memiliki atau menguasai UKM mitra usahanya. Kemudian pengecualian terhadap ruang lingkup punya akuntabilitas publik yang signifikan jika diizinkan oleh otoritas di bidang jasa keuangan boleh menggunakan ruang lingkup UMKM. Oke, masuk ke materi konsep dan prinsip perpasif, yaitu tujuan laporan keuangan, mulai dari dasar pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, mulai dari biaya historis, yaitu mengenai aset, kas, dan setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kemudian liabilitas, kas dan setara kas yang diterima atau kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk menyelesaikan liabilitas. Materialitas yaitu hal-hal yang material harus diungkap di laporan keuangan karena nanti akan mempengaruhi pengambilan keputusan baik untuk internal maupun eksternal. Makanya hal-hal yang material harus diungkap dalam penyajian laporan keuangan karena nanti akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pihak internal maupun pihak eksternal. Kemudian asumsi dasar di sini ada dasar akrual, kelangsungan usaha dan konsep entitas bisnis. Dasar akrual yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban diakui jika definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi. Kemudian kelangsungan usaha yaitu going concern, jadi diasumsikan kelangsungan usaha masih panjang. Kemampuan untuk melanjutkan usaha di masa depan, kecuali jika entitas akan dilikuidasi, berhenti beroperasi tanpa alternatif lainnya. Kemudian konsep entitas bisnis yaitu pemisahan antara entitas bisnis dengan pemilik dan entitas lainnya. Transaksi antara entitas bisnis dan pemilik bisnis dan entitas lain. Disinilah biasanya kelemahan daripada UKM yaitu konsep entitas bisnis belum begitu dipahami. Jadi ada pemisahan antara mana uang pribadi dan mana uang untuk bisnis. Jadi harus ada pemisahan. Jadi uang yang untuk bisnis itu disajikan di laporan keuangan. Kemudian manfaat asumsi dasar akrual. Kalau dasar kas itu gambaran kas aktual yang lebih akurat. Gambaran profitabilitas jangka panjang yang menyesatkan. Kemudian kalau dasar akrual itu lebih fair ya, yaitu dapat menunjukkan saldo kas pada akhir periode. Kemudian mencerminkan aktivitas aktual entitas. Jadi ada cut off ya antara periode 1 dengan periode berikutnya. Jadi dasar akrual ini secara kinerja usaha lebih fair. Kemudian penyajian laporan keuangan, penyajian wajar dan kepatuhan terhadap SAK MKM, laporan keuangan, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, dan identifikasi laporan keuangan. Komponen laporan keuangan ada 3 untuk UMKM yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Mengatur jika SAK MKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria, pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta prinsip perpasif sesuai bab 2 ya, konsep dan prinsip perpasif. SAK MKM ini entitas tidak mempertimbangkan pengaturan lain di luar pengaturan dalam SAK MKM untuk transaksi, peristiwa, atau keadaan lain tersebut. Kemudian aset, liabilitas, dan liabilitas keuangan. Jadi aset dan liabilitas keuangan itu diakui jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual. Diukur pada harga transaksi, misal untuk pinjaman sebesar jumlah pinjamannya. Banyak biaya transaksi diakui sebagai beban dalam laba rugi. Tidak ada pengakuan penurunan nilai kecuali untuk entitas di bidang jasa keuangan yang mengikat ketentuan dari regulator terkait. Kemudian persediaan, jadi teknik pengukuran biaya, persediaan, biaya standar, dan metode eceran.
pengakuan ketika persediaan diperoleh. Biaya perolehan persediaan, rumus biaya masuk pertama, keluar pertama, FIFO, atau rata-rata tertimbang. Jadi persediaan ini dengan pencatatan yang tertib itu memudahkan untuk monitoring persediaan ataupun untuk pengadaan penambahan persediaan. Jadi secara manajemen pencatatan yang real time dia lebih efisien dalam proses bisnis. Kemudian investasi pada ventura bersama. Investasi pada ventura bersama, definisi ventura bersama, pengendalian bersama, memiliki hak atas aset neto pengaturan bersama tersebut. Pengukuran biaya perolehan dan tidak mengakui penurunan nilai. Kemudian aset tetap mengatur prinsip pengakuan dan pengukuran aset tetap termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Aset tak berwujud yang perolehannya tidak dapat dipisahkan dengan perolehan aset tetap. Aset tetap, aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya dan diharapkan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode. Pengertian satu periode adalah 1 tahun buku. Kemudian pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran awal, tanah bangunan dicatat secara terpisah meski diperoleh secara bersamaan. Aset tetap dicatat jika dimiliki secara hukum oleh entitas sebesar biaya perolehannya. Jadi ada dasar hukum kepemilikannya. Kemudian biaya perolehan aset tetap, harga beli, dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap siap digunakan. Jadi semua biaya yang dapat diatribusikan sampai aset tetap tersebut siap digunakan itu harus menambahkan nilai aset, ya. Kemudian pengukuran setelah pengakuan awal, biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, kecuali tanah jadi tidak disusutkan. Biaya perbaikan dan renovasi dicatat sebagai beban, tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap maupun tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Jadi di sini critical point itu biaya perbaikan dan renovasi itu dicatat sebagai beban. Kalau di akuntansi yang umum itu bisa sebagai beban atau dia menambah nilai aset. Kemudian penyusutan. Beban penyusutan diakui dalam laba rugi. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun tanpa memperhitungkan nilai residu atau nilai sisa. Penyusutan dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan dan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Umur manfaat ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan entitas. Metode penyusutan ini harus diterapkan secara konsisten. Jadi kalau tahun ini menggunakan garis lurus, tahun depan kita harapkan juga menggunakan garis lurus. Maksudnya supaya bisa dilakukan perbandingan antar periode. Kemudian penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan aset tetap dilakukan ketika aset dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut. Keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan diakui ketika aset tetap tersebut dijual, diserahkan, atau dimusnahkan. Kemudian aset tak berwujud. Mengatur perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, kecuali aset tak berwujud yang dimiliki untuk dijual atau dalam kegiatan usaha normal entitas. Aset tak berwujud itu aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud. Misalnya, jika aset tersebut dapat dipisahkan dari entitas atau dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan dan timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Pengakuan dan pengukuran. Aset tak berwujud diakui jika dapat dipastikan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut akan diperoleh dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Dicatat sebagai beban dibayar di muka sebesar biaya perolehannya yang meliputi biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan. Aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya.